dan Ibu Helena M. Ubayana STH. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 94 Maluku Tengah Kecamatan Kepulauan Banda, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir pada malam hari ini. Warna merah untuk batu bata, warna coklat untuk arah panah. Kami ucapkan selamat yang didapat membawa berkah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas izinnya lah kita diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bertemu secara online dalam acara webinar Senin 27 Mei 2024 dengan topik tindak lanjut observasi di kelas dan pengembangan komunitas belajar. Sebelumnya, kita SMP 94 Maluku Tengah, Kecamatan Banda, bersama dengan tim komunitas Kora-Kora berbagi praktik baik sudah melakukan pengisian e-kinerja di PMM secara langsung. Dan selanjutnya bersama dengan tim kita melakukan webinar ini adalah kelanjutan dari kegiatan Kora-Kora. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya Astri Sahat sebagai moderator. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang baru saja berlangsung. Yang kedua, doa. Yang ketiga, laporan Bapak Kepala SMP Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Banda tentang perkembangan sekolah dan komunitasnya oleh Bapak Sailan Lanipa, SPD. Saya sapa dulu ya Pak. Selamat malam Bapak Sailan. Bagaimana kabarnya Pak? Oke, Alhamdulillah, baik. Yang keempat, sambutan dan arahan dari Bapak Kepala BGP, yaitu Bapak Dr. Lamansur, SPD MPD. Assalamualaikum Bapak, saya sapa dulu, selamat malam. Iya Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya, sehat? Iya, Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan dan selalu diberikan kesehatan. Yang kelima, sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan sekaligus membuka dengan resmi acara webinar pada malam hari ini, yaitu dengan Bapak Husein Mukadar, SIPMA. Assalamualaikum Bapak, saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya? Iya, atau yang mewakili. Yang keenam, pemaparan materi dari kedua narasumber kita, mereka merupakan Tinsi Maluku Banda. Beliau adalah Bapak Budi Santoso, SPD. Oke, saya sapa dulu. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Bu Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, malam Waalaikumsalam. ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke susunan acara yang keenam, yaitu sesi tanya jawab. Kemudian yang ketujuh kesimpulan dan yang kedelapan penutup. Baik Bapak Ibu, makan nasi di rumah Rahmat. Lauknya pakai sambal ikan. Agar webinar ini terasa menyenangkan, Bapak Ibu yang mari kita mulai dengan senyum semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mulai acara ini, pada susunan acara kita yang kedua, yaitu doa. Untuk itu, saya mengajak kita semua agar marilah sama-sama kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga doa yang kita panjatkan bersama dapat mempelajar kita dalam acara webinar pada malam hari ini. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu laporan Kepala Sekolah tentang perkembangan dan komunitas penggerak baik oleh SMP 94 Maluku Tengah, Kecamatan Kepulauan Banda, dengan Bapak Sailan Lanipa, SPD. Kepada Bapak, dengan segala hormat, kami persilahkan. Sekaligus dengan membuka kegiatan webinar, Ibu. Belum. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Bapak BGP, Pak BGP Maluku, Pak Mansur, SPD MPD, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tengah, Pak Hussein Mubarak, para peserta webinar yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dari komunitas belajar SMP 94 Maluku Tengah atau Kombel Belajar Baik Oleh dapat melakukan kegiatan webinar ini dengan bekerja sama dengan BGP Maluku, merupakan dampak dari kegiatan BGP Maluku dalam kegiatan pora-pora dengan tema berbagai praktek baik atau refleksi baik di Kecamatan Banda dan Kepulauan Banda, sehingga kami termotivasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan dari Kombel Belajar yang ada di Maluku untuk dapat melakukan kegiatan webinar ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Ketua Kombel yang telah sudi membantu kita di Kombel SMP 94 Maluku Tengah untuk melaksanakan webinar ini. Mudah-mudahan dari kegiatan webinar awal ini kita yang terbatas dengan segala hal dapat berkembang dan mengembangkan dan memajukan komunitas pelajar, terutama di Kecamatan Banda dan Kepulauan Banda, khususnya di Sekolah SMP 94 Maluku Tengah, untuk dapat berkembang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu pemateri yang sudi bersedia menerima undangan kami untuk memberikan materi dalam webinar dengan tema mengevaluasi tindak lanjut rencana evaluasi kinerja di PMM, sehingga materi ini sangat baik bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam merancang evaluasi tindak lanjut observasi kinerja di PMM. Sehingga saya harapkan
Marilah sama-sama kita mengikuti webinar ini dengan semangat walaupun dalam kondisi lelah dan capek. Tetapi materi ini sangat berguna bagi kita ke depan. Ya, mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Budi Santoso SPD dari SMP Negeri 15 Buru yang sudi bergabung dengan kami untuk memberikan materi. Kemudian yang kedua untuk Ibu Helen M. Ubiyaan ST dari SMP Kartika 13 1 Ambon. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan Ibu dalam memberikan materi webinar pada malam hari ini. Saya harapkan mudah-mudahan ke depan kita dapat bekerja sama dalam mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar di Maluku Tengah dan Provinsi Maluku khususnya yang lebih baik. Demikian, terima kasih atas kehadiran peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pengen mati. Bu Astri, Ya, saya admit dulu. kembalikan ke Ibu moderator untuk melanjutkan. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan arahan terkait perkembangan sekolah dan perkembangan komunitas penggerak Baikole SMP 94 Maluku Tengah, yaitu Bapak Sailan Lanipa SPD. Terima kasih Pak Bapak. Di sini saya meralat sedikit tentang susunan acaranya Pak. Sebagai pembuka acara webinar pada malam hari ini, Bapak Kepala Sekolah SMP 94 Maluku Tengah, Bapak Sailan Lanipa SPD yang akan membuka webinar pada malam hari ini. Kepada Bapak, kami mohon dipersilahkan. Terima kasih Ibu moderator. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar Pombel SMP 94 Maluku Tengah. Dengan ini saya buka dengan Alhamdulillah Pak, terima kasih. Webinar pada malam hari ini telah dibuka langsung secara live oleh Bapak Kepala Sekolah SMP 94 Maluku Tengah, Kecamatan Kepulauan Banda. Sekali lagi saya beribu banyak terima kasih Bapak. Selanjutnya kita masuk pada acara yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur SPD MPD. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilahkan. Bu Astri, lanjut saja dulu, nanti kalau Pak Kepala hadir baru disesuaikan saja Bu. Lanjut saja dengan materi. Oke. Lalu kalau itu Pak Ibu Pak Kadis ada kata? Oke. Baik.
Sementara kita menunggu Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku yang sedang kurang sehat badannya, kita lanjut saja ke acara yang berikut, yaitu sambutan dari Bapak Kadis selaku Kepala Dinas Pendidikan. Iya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah, Bapak Hussein Mukadar SIP MA. Namun kami mohon maaf, berhubung mungkin ada alangan, jadi Bapak Kadis Kepala Dinas Pendidikan sementara belum hadir. Jadi kita lanjut saja ke acara yang berikut. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk dari narasumber kita. Yang pertama, beliau adalah Ketua Tim Komunitas Kora-Kora Berbagai Praktik Baik Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah dengan Bapak Budi Santoso SPD. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Astri Sahat selaku moderator hebat ya dari SMP Negeri 94 Maluku Tengah. Luar biasa ya malam hari ini. Ini Bapak Ibu guru di Maluku atau ada yang di luar Maluku juga masih tetap bersemangat meskipun malam-malam, ada yang lagi hujan mungkin, jadi tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk belajar. Saya mohon izin untuk share screen ya, untuk materi yang akan saya sampaikan. Sudah terlihat Bu Astri? Iya Pak, sangat jelas. Ya, Bapak Ibu, di sini terlihat di cover bahan presentasi yang saya sampaikan ini ada sedikit gambar kegiatan kora-kora kemarin di SMP Negeri 94 Maluku Tengah. Di atas itu ketika ada aktivitas di kelas, ketika belajar bersama, dan yang di bawah ini foto saat akan selesai, sudah selesai, foto bersama juga. Jadi kita akan belajar tentang tindak lanjut observasi kelas yang ada di pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Kemarin Bapak Ibu di SMP Negeri 94 Maluku Tengah itu sudah mengerjakan PMN yang pengelolaan kinerja itu sudah mengisi dokumen observasi kelas, semuanya sudah mengisi ya guru-gurunya. Iya. Nah, kalau sudah, kemudian menurut jadwal yang sudah dibuat, berarti observasi, kemudian sekarang ini kita akan belajar tentang bagaimana setelah observasi, kita ngapain aja ya. Sebelumnya saya mengucapkan salam hormat kepada Bapak PLH ya, PLH Kepsek SMP Negeri 94 Maluku Tengah yang tadi sudah membuka kegiatan ini. Salam kenal ya Pak. Ya berikutnya lah ini tadi sebenarnya sudah sempat diperkenalkan oleh moderator. Nah di sini saya sampaikan kembali. Jadi di sini nama saya Budi Santoso. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum kenal, ini nama saya. Saya guru SMP Negeri 15 Guru, fasilitator guru penggerak, co-kapten belajar IB, dan juga kontributor PMM. Untuk di PMM, saya pernah menulis modul ajar, kemudian menulis cerita praktek, dan sekarang ini juga menelaah perangkat ajar PMM. Nah, di bawah ini ada media sosial saya. Nanti Bapak Ibu kalau mau berinteraksi bisa nanti di ini dicari aja ini. Nama media sosial saya Facebook, YouTube, IG sama TikTok. Oke Bapak Ibu, ini panduan teknis untuk pengelolaan kinerja guru. Jadi sebagai guru karena Bapak Ibu di sini kebanyakan guru juga, pasti sekarang ada yang memang ada yang sudah selesai barangkali, tapi ada juga yang masih belum selesai. Kalau ini tentang tampilan dashboard ketika Bapak Ibu membuka pengelolaan kinerja dan di bagian
cek praktek kinerja. Kalau dibuka itu ada tampilan seperti ini. Jadi ada di atas itu ada praktek pembelajaran, lalu pelaksanaan observasi. Nah, itu ada di situ dokumen persiapan. Kemarin sudah diisi, sudah dikumpulkan. Terus ada langkah berikutnya lagi. Ada menunggu atasan, melakukan observasi, lalu mengumpulkan dokumen tindak lanjut, lalu tindak lanjut observasi, dan mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Ini untuk langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi dokumen persiapan observasi. Nah, ini perencanaan kemarin sudah. Nah, sekarang pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kalau memang sudah diisi, itu bisa lanjut penilaian nanti. Jadi kepala sekolah bisa langsung menilai guru tersebut. Ini saya lewati saja. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah selesai 100%, berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan ya praktek pembelajaran di praktek kinerja. Ini tujuannya Bapak Ibu nanti 100%. Jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri di PNM sudah berapa persen. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi dokumen persiapan itu sudah dapat 25%. Nanti kalau kepala sekolah sudah menilai observasi itu nanti dapat 50% dan seterusnya. Hingga nanti setelah tidak lanjut, ada refleksi, ada upaya tidak lanjut, nanti bisa 100% kalau sudah dinilai. Ini saya lewati karena ini sudah perencanaan kinerja dulu Januari sampai Februari ya dulu. Itu sudah perencanaan kinerja. Jadi sekarang kita langsung saja ke ini. Sebentar. Lah, pelaksanaan kinerja saja. Kita langsung pelaksanaan kinerja. Nah, ini Bapak Ibu. Kemarin ketika kami tim Kora-Kora datang ke SMP 94 Maluku Tengah, memang kemarin sebagian besar itu di presentasi ini masih 0%. Kemudian kemarin mereka langsung kerja, langsung bikin, dan bisa naik presentasinya. Jadi langkah pertama itu memang Bapak Ibu cek langkah observasi, tinggal diklik, nanti Bapak Ibu diskusi dengan kepala sekolah untuk mengisi jadwalnya. Kalau sudah diisi jadwalnya, kemudian hari apa, pelajarannya apa, dan sebagainya nanti tinggal dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti, lah di sini itu kalau ini tuh formulir diskusi persiapan. Ini ada perilaku yang dipilih. Kalau ini bisa milih satu, dua atau tiga itu bisa. Kemudian upaya untuk mencapai target apa bisa diisi di sini. Jadi terserah Bapak Ibu mengisi apa, mau belajar di PNM atau yang lain itu silakan diisi. Lah ini tadi yang saya sampaikan ada tanggalnya, tanggal berapa, tinggal diklik di sini nanti muncul tanggalnya. Lalu jenjangnya SMP apa SMA apa SD, kelasnya, mata pelajaran sama kalau ini catatan lain bisa jamnya, jam berapa nanti. Kalau sudah diisi semua, nah ini ada unggah dokumen bisa modul ajar, bisa RPP atau asesmen. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti unggah saja. Kalau Bapak Ibu misal ngajar kelas 9 masih K13 ya sudah nanti RPP K13 unggah saja. Kalau sudah kurikulum merdeka berarti modul ajarnya bisa diunggah. Nanti klik kumpulkan. Kalau sudah diklik kumpulkan, nah nanti berarti bagian pertama dari pelaksanaan observasi itu sudah selesai, sudah centang hijau. Di sini sudah muncul centang hijau, berarti Bapak Ibu sudah mengumpulkan dokumen persiapan. Setelah itu, ini nanti menunggu atasan melakukan observasi. Jadi nunggu jadwalnya, Bapak Ibu observasi kapan dan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, nanti ini cek rincian. Nanti kalau sudah dinilai kepala sekolah, nanti Bapak Ibu bisa cek. Nanti di situ bisa lanjut ke berikutnya. Nah, ini rincian observasi yang sudah diisi itu apa saja sudah ada di situ. Tanggal berapa dan sebagainya sudah ada. Kemudian setelah Bapak Ibu observasi, lalu lanjut ke diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, berarti ketika di sini tampilannya yang di bagian kotak kedua, yang pertama kan dokumen persiapan ini centang hijau. Yang kedua sebelah kanannya menunggu atasan melakukan observasi. Jadi nanti kepala sekolah nanti masuk sebagai atasan, sebagai pejabat penilai, sebagai penilai nanti menilai guru-guru. Itu nanti kepala sekolah kalau sudah menilai nanti akan centang hijau seperti ini. Berarti selanjutnya Bapak Ibu mengumpulkan dokumen tidak lanjut. Jadi setelah observasi tindak lanjutnya nanti diisi nanti dokumennya. Tinggal diklik kumpulkan. Kalau sudah diklik kumpulkan nanti masuk
di sini Bapak Ibu bisa mengecek hasil penilaian observasi. Kalau ini contoh penilaian dari atasan kepala sekolah sudah dinilai Capsek. Ini fokus perilaku ini yang pertama itu nilainya dilakukan dan efektif. Yang kedua belum dilakukan. Yang ketiga dilakukan tapi belum efektif. Jadi Capsek itu menilai ada 3 jenis ya, 3 jenis nilainya. Kalau dilakukan dan sudah bagus berarti yang warna hijau sudah efektif. Kalau yang belum dilakukan berarti masih merah. Kalau yang kuning sudah dilakukan tapi belum efektif. Ini berarti ini nilai dari kepala sekolah. Berarti Bapak Ibu nanti langsung klik saja tombol lanjut untuk ke tahap berikutnya. Setelah diklik lanjut, nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nanti Bapak Ibu silakan menuliskan tantangan yang dihadapi itu apa. Ketika melakukan praktek pembelajaran selama diobservasi oleh kepala sekolah itu refleksinya seperti apa? Silakan dituliskan. Kalau di sini contohnya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Atau Bapak Ibu silakan ditulis saja, saya kesulitan karena waktu seperti berlalu begitu cepat atau apa gitu. Silakan nanti diisi refleksinya. Kalau memang kesulitan, tapi kalau Bapak Ibu refleksinya sudah tidak kesulitan, ya sudah tulis saja. Saya sudah melakukan praktek pembelajaran dengan baik, murid sudah mengikuti dengan baik, ya itu boleh juga. Jadi tergantung observasi yang sudah Bapak Ibu lalui itu bagaimana pelaksanaannya. Kemudian setelah Bapak Ibu isi, nanti di sini ada pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Jadi ada pilihan belajar dari PMM. Bapak Ibu nanti diminta untuk memilih di sini. Kalau di sini pengelolaan kelas ya untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik nanti silakan dipilih. Di situ ada panah itu nanti ada pilihannya, tinggal dipilih salah satu saja. Jadi nanti dipilih kalau di sini contohnya refleksi dalam pembelajaran. Begitupun dengan yang lain, nanti seperti itu juga, tinggal dicentang, kemudian dipilih. Modul pelatihan mandiri nanti dipilih yang mana, dan bawahnya juga tinggal dipilih. Selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah memilih semua, nanti ini kapan akan mempelajari pilihan belajar dari PMM. Nah, ditulis saja. Setelah observasi, berarti ya setelah itu bulan berapa dituliskan. Kalau contoh di sini Mei sampai Juni. Kalau Bapak Ibu tulis Mei saja boleh, atau Mei Juni boleh. Lalu dukungan yang dibutuhkan apa? Itu ada pilihannya, tinggal dipilih salah satu saja. Kalau di sini sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktek. Kalau sudah ditentukan, sudah dipilih, selanjutnya ini masih ada lagi. Ini ada memilih tindak lanjut dari opsional pilihan belajar lainnya. Kalau yang tadi itu dari pilihan belajar di PMM, kalau yang sekarang ini pilihan belajar lainnya, Bapak Ibu hampir sama. Cara mengisinya tinggal sesuaikan aja dengan instruksinya. Ini apa tujuan tidak lanjut yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas? Nah, ini contohnya strategi pengelompokan yang efektif. Atau Bapak Ibu bisa menuliskan tujuan tidak lanjut yang lain, tergantung kondisi Bapak Ibu. Lalu upayanya apa untuk mencapai tindak lanjut tersebut? Nah, ini ada contohnya juga, melakukan praktek simulasi dengan rekan guru lainnya. Kapan melakukan aksi tidak lanjut? Kalau ini contohnya Mei sampai Juni. Jadi semuanya tinggal Bapak Ibu isi saja. Tinggal ikuti saja apa yang diminta untuk diisi. Kalau sudah semua, Bapak Ibu nanti di sini ada kapan tidak lanjut. Ini contohnya Mei sampai Juni. Dukungannya apa? Ini seperti tadi ya, tinggal dipilih salah satu. Kalau Bapak Ibu mau menyimpan, kalau simpan saja itu berarti simpan draft. Tapi kalau Bapak Ibu mau sudah fix, sudah oke, langsung kumpulkan, tinggal klik aja kumpulkan. Biar nanti kepala sekolah bisa langsung menilai. Kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan, jangan lupa nanti kasih tahu Capsek, kasih tahu kepala sekolah, biar segera dinilai. Karena kalau sudah dinilai, akan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau Bapak Ibu tidak kasih tahu, Capsek nggak tahu, berarti nggak dinilai-nilai nanti. Nah, jadi setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, nanti akan lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi kalau tadi diskusi tindak lanjut, sekarang masuk ke refleksi tindak lanjut. Nah, ini langkah tahapan berikutnya. Jadi Bapak Ibu di sini ini mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Ini seperti yang ada di tampilan ini, berarti Bapak Ibu sudah centang hijau ya untuk bagian 1, 2, 3 sudah centang hijau. Kalau yang bagian 2 tidak lanjut observasi ini kan melakukan tidak lanjut, berarti Bapak Ibu sudah kayak aksinya lah, sudah melakukan tidak lanjut berdasarkan apa yang Bapak Ibu isi tadi. Itu Bapak Ibu seperti belajar dari PMM atau tidak lanjut lainnya, itu Bapak Ibu yang melakukan. Selanjutnya setelah itu Bapak Ibu mengumpulkan dokumen refleksi tidak lanjut.
Jadi Bapak Ibu ini langkah terakhir untuk mengisi diploma kinerja. Jadi tinggal diklik kumpulkan pada ini kotak yang terakhir ini. Setelah diklik kumpulkan, maka nanti ada pilihan belajar dari PMM. Di sini Bapak Ibu sudah mengisi yang sebelumnya itu sudah mengisi, sudah muncul di sini. Berarti Bapak Ibu tinggal melanjutkan yang kosong, tinggal Bapak Ibu lengkapi. Kalau di sini pertanyaannya apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari UPT tidak lanjut? Jadi inspirasinya apa? Setelah Bapak Ibu melakukan tidak lanjut itu, jadi silakan diisi di sini inspirasi. Kemudian berikutnya berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek yang Anda di ruang kelas. Jadi perubahannya apa? Contohnya, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Ini contoh saja, Bapak Ibu bisa isi sendiri nanti. Kalau di sini karakternya maksimal 500 karakter. Kalau minimal berarti bebas. Bapak Ibu mau isi satu kalimat saja boleh. Karena ini maksimal, jadi tidak harus 500 karakter, sedikit saja nggak apa-apa. Seperti contoh ya, di kotak nomor 4 ini. Jadi hanya satu kalimat itu boleh saja. Setelah Bapak Ibu mengisi, berikutnya ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Apa 3 tantangan yang paling sulit yang Bapak Ibu hadapi dalam melakukan perubahan? Tantangannya apa? Contohnya yang ada di situ, saya sulit mengajak guru lain praktek simulasi setelah mengajar. Ini tantangannya. Bapak Ibu bisa isi yang lain juga. Kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut? Nah, gimana kalau ada tantangan itu bagaimana Bapak Ibu? Lalu ini ada contohnya ya, upaya perbaikan, minta bantuan atasan untuk mengumumkan di rapat. Nah, ini contoh pengisian dari kolom-kolom yang masih kosong, jadi bisa diisi seperti ini, dari tantangan dan upaya perbaikan. Kalau sudah Bapak Ibu isi, nah, nanti ada lagi, kalau tadi belajar dari PMM, sekarang pilihan belajar lainnya. Karena tadi Bapak Ibu sudah mengisi dokumen, toh ada belajar dari PMM sama belajar lainnya. Ini pertanyaan hampir sama, seperti pilihan belajar di PMM tadi. Inspirasi baru yang didapatkan apa dari upaya tidak lanjut, silakan tinggal diisi saja. Lalu ini apa perubahan praktek? Nah, ini tinggal ditulis saja Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, 3 tantangan yang paling sulit ini juga silakan dituliskan berdasarkan apa yang Bapak Ibu alami begitu. Kalau sudah diisi semua, sekarang ini masih ada lagi. Ini tantangannya apa? Ini yang tadi tantangannya. Dan yang terakhir, bagaimana rencana Bapak Ibu dalam mengatasi tantangan tersebut? Nah, itu silakan diisi. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, sudah oke, semuanya sudah diisi, tinggal klik kumpulkan saja. Tapi kalau masih ragu-ragu, nanti mau mengedit lagi, misalkan bisa diklik simpan draft. Tapi kalau mau cepat ya sudah, klik kumpulkan saja biar nanti Capsek bisa langsung menilai. Setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, nah, ini nanti Capsek menilai Bapak Ibu yang diisi tadi, dan nanti Bapak Ibu presentasinya bisa 100%. Jadi kalau sudah 100%, itu berarti pelaksanaan observasi kelas itu sudah selesai. Ada observasi kelas, ada diskusi tidak lanjut, refleksi tidak lanjut, semua selesai, berarti 100%. Lalu Bapak Ibu, kalau praktek kinerja observasi kelas sudah, masih ada lagi Bapak Ibu kumpulkan dokumen. Di sini dokumen ada 2 jenis, yaitu pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung menuju klik kumpulkan yang ada di situ. Nah, ini sekarang kita pengumpulan dokumen bukti dukung. Ini terkait pengembangan kompetensi. Kemarin Bapak Ibu sudah memilih RHK. RHK itu yang Bapak Ibu pilih ada poin-poinnya itu. Ada poin-poinnya hingga nanti Bapak Ibu misal menentukan 32 poin. Nah, itu dari pengembangan kompetensi. Sekarang kita akan belajar mengumpulkan ini bukti dukung. Berarti tinggal diklik kumpulkan yang ada di pengembangan kompetensi. Setelah itu, setelah Bapak Ibu klik kumpulkan, di sini ada RHK yang Bapak Ibu pilih dan sudah Bapak Ibu tentukan. Kalau di contoh ini RHK-nya ada 2. Di sini yang pertama terkait pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri kan poinnya ini ada 8, berarti di sini milih 2 kegiatan, jadi poin totalnya 16 poin. Lalu ini tentang observasi praktek pembelajaran, ini poinnya 16 poin, totalnya 32. Kalau di sini statusnya belum dikumpulkan, berarti Bapak Ibu harus mengumpulkan bukti dukungnya dari RHK yang sudah dipilih.
Berarti diklik kumpulkan, nanti Bapak Ibu diarahkan untuk mengupload sertifikat. Kalau ini pelatihan mandiri, berarti yang diupload sertifikat topik pelatihan mandiri. Kalau Bapak Ibu misal memilih RHK webinar, peserta webinar berbagi praktek baik seperti webinar sekarang atau webinar-webinar yang lain, berarti Bapak Ibu nanti mengupload sertifikat dari keikutsertaan webinar. Tinggal nanti diunggah saja. Klik unggah, setelah itu Bapak Ibu lah di ada tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu mengunggahnya kalau dari laptop itu formatnya PDF, maksimal ukurannya 10 MB. Atau bisa juga ambil dari bukti karya. Tapi yang paling mudah yang dari laptop saja. Bapak Ibu tinggal tinggal simpan PDF-nya di laptop dan unggah dokumennya. Kalau sudah Bapak Ibu klik unggah dokumen, berarti Bapak Ibu di sini ini tadi ini berarti sudah terunggah, sertifikatnya sudah terunggah. Ini ada namanya juga sertifikat topik, namanya siapa. Kalau mau cek tinggal diklik cek. Kalau cek ini berarti melihat hasil unggahannya. Nanti berarti Bapak Ibu membuka sertifikatnya. Kalau mau edit bisa, misal Bapak Ibu salah unggah sertifikat, berarti nanti bisa klik edit. Kalau Bapak Ibu mau menyimpan, berarti tinggal klik simpan draft. Tapi pastikan Bapak Ibu sertifikatnya diupload sesuai dengan Bapak Ibu poinnya berapa, kegiatannya berapa, berarti itu sesuaikan. Kalau kegiatannya 2 kegiatan, berarti yang diupload 2 sertifikat. Kalau 4 kegiatan, berarti 4 sertifikat begitu. Jadi saling menyesuaikan. Kalau sudah oke, sudah benar semua yang diupload, berarti tinggal klik kumpulkan. Kalau misalnya masih ragu-ragu ya sudah bisa klik simpan draft, nanti bisa dicek kembali dan kalau sudah oke klik kumpulkan. Nah, ini untuk pengembangan kompetensi berupa bukti dukung. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah mengumpulkan nanti statusnya sudah berubah. Di sini tertulis sudah dikumpulkan. Jadi berarti RHK pertama Bapak Ibu sudah mengumpulkan bukti dukungnya. Kalau Bapak Ibu ingin cek tinggal diklik saja tombol cek, nanti akan terlihat sertifikat yang sudah Bapak Ibu unggah. Kalau yang bawahnya berarti belum dikumpulkan, berarti itu harus dikumpulkan juga. Berarti silakan nanti Bapak Ibu lanjutkan. Nah, kalau pengembangan kompetensi RHK, bukti dukung itu sudah, berarti Bapak Ibu langsung berikutnya ini ada tugas tambahan. Karena Bapak Ibu di sekolah kan tidak hanya mengajar ya, tidak hanya mendidik murid di kelas saja, tapi ada tugas tambahan. Jadi Bapak Ibu nanti klik kumpulkan pada bagian tugas tambahan, nanti ini sudah. Jadi kalau nanti klik kumpulkan nanti sama kayak tadi ya Bapak Ibu ya, sama kayak ketika Bapak Ibu upload bukti dukung di pengembangan kompetensi. Nanti Bapak Ibu silakan mengupload laporannya. Misal Bapak Ibu tugas tambahannya wali kelas, berarti Bapak Ibu membuat laporan wali kelas. Kalau untuk tugas tambahan Bapak Ibu itu minimal 1 saja nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau pilih 2 tugas tambahan atau 3 ya boleh aja. Tapi nanti Bapak Ibu yang diupload banyak. Jadi kalau kalau saya sih 1 saja. Kalau saya kemarin memilih 1 biar ya tidak susah, tinggal buat 1 laporan saja. Tapi ya terserah Bapak Ibu. Kalau pilih 2 ya berarti upload 2 laporan. Tergantung Bapak Ibu memilih tugas tambahan sebagai apa. Nah, ini ada pertanyaan yang sering diajukan. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari pengelolaan kinerja lebih dalam lagi, di sini ada linknya, link.tree garis miring pengelolaan kinerja PMM. Di situ ada ini, ada file-file yang bisa Bapak Ibu pelajari lebih banyak lagi. Nah, terima kasih. Ini sebenarnya tadi yang saya tampilkan ini pengelolaan kinerja bagi guru. Jadi saya belum menampilkan yang pengelolaan kinerja bagi kepala sekolah ya. Ini saya mau tampilkan sebentar. Bu moderator masih ada waktu atau bagaimana? Iya Pak, waktunya masih tersisa 10 menit lagi Pak. Oh, ya ini saya lanjut tampilkan sebentar ya, karena tadi itu pengelolaan kinerja sebagai guru. Jadi perannya sebagai guru. Sekarang ya saya tampilkan itu perannya sebagai kepala sekolah. Nah, di sini ini sama aja sih covernya. Ini saya lanjut saja. Nah, di sini pengelolaan kinerja guru untuk pengguna kepala sekolah sebagai atasan.
Jadi kalau tadi itu guru berarti pengisiannya seperti yang tadi saya sampaikan. Ini sekarang sebagai Kepsek. Kalau Kepsek ini nanti yang pertama kan persetujuan rencana guru ini ketika di perencanaan itu kalau sudah dilakukan berarti sudah. Berikutnya penilaian atasan. Nanti Kepsek sebagai atasan nanti yang dinilai adalah observasi kelas, kemudian dokumen tidak lanjut, kelengkapan dokumen sama dokumen perilaku kerja. Nah, ini kalau tampilan di sini khusus kepala sekolah, ya ini tampilan kepala sekolah berarti nanti di situ bisa diklik periksa di situ. Tapi ini yang perencanaan, ini sudah lewat. Jadi saya langsung saja lewati karena ini perencanaan sudah lewat. Nah, ini saya langsung saja ke penilaian atasan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah observasi, nanti atasan akan menilai. Nah, di sini. Jadi tinggal masuk kolom kinerja kepala sekolah, tinggal di sini lakukan penilaian. Diklik tombol lakukan penilaian, nanti akan muncul di situ ada cek daftar guru. Di sini Bapak Ibu nanti bisa diklik. Ketika diklik akan muncul nama-nama gurunya di situ yang akan dinilai. Kalau di sini contohnya Sri Haryati nilai observasi, berarti Sri Haryati itu baru sampai baru sampai observasi saja. Berarti nanti Capsek bisa menilai observasinya. Kalau Rani Indrawati ini tulisannya nilai tidak lanjut, berarti beliau sudah sampai tidak lanjut. Dan Teguh Priyanto nilai refleksi tidak lanjut, berarti ini sudah bagian yang terakhir. Jadi nanti Capsek tinggal klik tombol nilai saja di masing-masing guru tersebut. Nah, ini untuk observasi kelas. Di sini kan kalau sudah memilih, misal memilih satu orang ya, Sri Haryati kelas 2. Berarti dipilih observasi kelas di yang bagian tombol nilai. Ini bagi Capsek ya, atau atasan. Jadi ketika diklik nilai, nanti akan muncul di sini nilai observasi. Jadi yang pertama itu Capsek menilai hasil observasi yang dilakukan oleh guru. Berarti diklik cek rincian, nanti akan muncul di sini ada dialog-dialognya. Yang pertama itu apakah guru melakukan komunikasi positif? Dilakukan apa belum? Apa udah dilakukan tapi belum efektif? Apa dilakukan dan efektif? Tinggal dipilih saja, diklik saja. Catatannya apa? Tinggal ditulis saja, singkat saja. Kemudian kalau mau cek RPP bisa atau modul ajar bisa nanti di sini. Tinggal diklik cek nanti muncul tampilan RPP yang udah diupload oleh guru. Berikutnya, nah ini nanti ada rekomendasi atasan. Jadi nanti atasan bisa menulis mempelajari strategi pengelompokan. Ini nanti bisa digunakan guru untuk tindak lanjut berikutnya. Kalau sudah nanti bisa diklik kumpulkan. Kalau mau cetak, misal butuh untuk dikumpulkan dokumennya, berarti bisa diklik cetak. Tapi kalau mau langsung klik kumpulkan, ya udah klik kumpulkan. Kalau sudah, berarti nanti guru itu udah ada presentasinya. Kalau sudah dinilai observasinya, nanti muncul di situ 50% untuk tampilan guru. Selanjutnya yang dinilai adalah dokumen tidak lanjut. Nah, di sini berarti bagian tidak lanjut observasi ini pada bagian ini, nilai dokumen refleksi tidak lanjut. Berarti diklik nilai. Kemudian di sini tinggal dipilih saja bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi, tinggal dipilih apakah yang atas sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri atau di dalam kendali diri atau sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Kalau sudah bagus, misalkan gurunya udah bagus, menghadapi tantangannya bagus, berarti bisa dipilih yang ketiga ini toh sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Lalu bisa dituliskan penjelasannya apa terhadap penilaian tersebut. Nah, kalau sudah diisi, kalau mau simpan draft bisa. Simpan draft berarti nanti bisa disimpan. Kalau sudah selesai, bisa lanjut ke klik pilihan belajar lainnya. Nah, di sini ada pilihan belajar lainnya itu nanti ada upaya refleksi, tinggal nanti diisi saja. Tinggal dipilih mana yang sesuai dan ada keterangannya. Nah, ini juga semuanya diisi. Kalau sudah tinggal dikumpulkan. Berikutnya, kalau sudah menilai tidak lanjut, sekarang memeriksa kelengkapan dokumen. Nah, ini berarti observasi kelas sudah semua ada. Ini kalau ada tulisan 3 garis miring 3 berarti 3 langkah penilaian sudah dinilai. Karena dinilai yang pertama tadi kan observasi, yang kedua tadi tindak lanjutnya, diskusi tidak lanjut, dan yang ketiga refleksi tidak lanjut. Jadi ada 3 yang Capsek perlu menilai dari masing-masing guru.
Lalu kelengkapan dokumen, bisa klik periksa. Nah, di sini ini memeriksa RHK ya, RHK yang sudah ditentukan oleh guru, sudah dipilih. Kalau Capsek mau cek, tinggal diklik cek saja. Dari RHK yang pertama ini diklik cek, nanti bisa melihat sertifikatnya. Kemudian, dan ini tadi ketika diklik cek, bisa diklik cek. Lalu kalau mau mengubah dokumen bisa tinggal diklik edit. Misal guru ada yang salah upload, jadi Capsek sebenarnya bisa mengubah juga. Bisa klik edit begitu. Nah, selanjutnya kalau sudah menilai dokumen, tadi bukti dukungnya, sekarang dokumen perilaku kinerja. Nah, ini di bagian yang paling bawah. Perilaku Pak kerja, Budi, cek. Pak Budi izin, Pak. Ya, Halo, halo. Pak Budi izin. Ya, Di Bu. tengah-tengah kita sudah bergabung Bapak Kepala BGP, Pak. Mohon izin Ya. waktu sebentar untuk arahan dari Bapak BGP, Kepala BGP, Pak. Ya, ini mau selesai, Boleh, Bu. Pak? Ini mau selesai. Saya selesaikan dulu, tinggal sedikit saja. Siap, Ini Pak. udah mau selesai, kok. Oke, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sudah, ini kan perilaku kinerja tinggal diisi saja. Nah, sudah. Kalau ini bagi Capsek ya, bagi Capsek selain menilai, ini juga Capsek bisa sebagai pegawai, nanti itu ada juga yang diupload ya. Jadi kalau kalau ini Capsek sebagai penilai, jadi nanti melihat apa yang sudah diisi oleh guru itu langsung bisa dinilai. Oke, saya rasa sudah cukup dari apa yang saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung buka PMM bagi guru, berarti tinggal buka PMM yang masuk akun guru. Kalau Capsek yang berarti masuk akun Capsek. Nanti silakan nanti bisa dipelajari atau diisi lah, ditindaklanjuti lagi nanti. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memaparkan materi pada malam hari ini terkait dengan observasi tindak lanjut observasi di kelas. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikut kita lanjut pada pemaparan materi yang kedua. Ibu Beliau moderator, juga merupakan tim komunitas. Ibu moderator, izin Ibu telah hadir di tengah-tengah. Izin untuk memberikan kesempatan kepada Pak Kepala BGP, Bu. Oh iya. Baik, baik, Pak. Baik, Ibu, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah setelah kita nanti-nantikan Bapak Kepala BGP sudah sama-sama hadir bersama dengan kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Lamansur SPD MPD. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Halo, saya sapa ulang kembali. Selamat malam Bapak Dr. Lamansur SPD MPD sebagai Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku. Saya sapa ulang lagi. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Bapak mic-nya belum menyala. Baik, saya ulang kembali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini telah hadir bersama dengan kita, yaitu Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku, Bapak Dr. Lamansur SPD NPD. Saya sapa ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semua. Shalom. Shalom, Pak. Iya. Mohon Iya. izin, Bagaimana maaf tadi kabarnya tidak Bapak pada diaktifkan malam hari ini? mic-nya, ya.
Alhamdulillah sehat ya. Sedang di Maluku Utara. Alhamdulillah Pak. Ya, Kami luar biasa nih. baru bertemu langsung secara online dengan Bapak Dr. Lamansur SPD MPD. Saya langsung saja ya Ya. Pak. Ya. Bapak Kepala BGP Provinsi Maluku yang saya hormati, pada malam hari ini kami ingin Bapak memberikan sambutan kepada kami para peserta webinar dalam acara topik tindak lanjut observasi di kelas pada Sekolah SMP Negeri 94 Maluku Tengah, Kecamatan Kepulauan Banda. Kepada Bapak dengan segala hormat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Waalaikumsalam Yang saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. Pak BLT Kepala Dinas, Pak Kepala Dinas Maluku Tengah yang berkenan hadir, mudah-mudahan masih ada. Bapak Kepala Sekolah luar biasa ya, Pak Kepsek yang telah menginisiasi kegiatan hari ini ya. Dan tentu saja Bapak Ibu narasumber, Pak Budi tadi sudah memulai dengan luar biasa materi yang sangat clear ya menurut saya, dan ini mudah-mudahan semakin memperkuat Bapak Ibu di sekolah dalam hal pelaksanaan observasi atau tidak lanjut observasi kelas dan pengembangan komunitas belajar. Kemudian Ibu Helen Bubian, pasti dari Maluku Tenggara, tapi rupanya dari SMA Kartika 8 Ambon. Kemudian yang tidak kalah luar biasa Pak Sailan Lanipa ya, Pak dari SMP Kepala Sekolah SMP Negeri 94 Maluku Tengah, dan moderator kita yang sungguh hebat ini ya, awal tegas dan terima kasih Bapak. Ibu Asri Sahat ya. Mengawali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu di SMP 94 Maluku Tengah. Boykole, ini saya tahu nanti dijelaskan nih Boykole ini apa ini maksudnya. Ya, tolong Pak Jensek ya. Ini selamat sudah melakukan atau menyelenggarakan webinar perdana ya. Sayangnya ini setelah sudah selesai Kora-Kora jilid 1 itu. Kalau tidak juga ikut ke Banda kemarin. Tapi alhamdulillah walaupun sudah lewat, tapi Bapak masih terus bersemangat dengan tema juga yang luar biasa. Ini berkaitan dengan isu-isu yang paling hangat saat ini ya, membuat kita panas dingin terkait dengan pengolahan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Apalagi sekarang sudah pada tahapan observasi ya, menjalankan dapat tidak lanjut observasi kelas dan pengembangan komunitas belajar ini, bahwa dua tema yang berbeda tetapi sangat berkaitan. Ketika komunitas belajar bergerak, maka semua persoalan yang berkaitan dengan Bapak Ibu guru tentu akan juga bisa terselesaikan dengan mudah, karena akan ada saling berbagi melalui komunitas belajar ini, dan tentu setiap orang mendapatkan informasi juga berbeda. Dan ketika komunitas belajar bisa memfasilitasi ini, semua akan bisa diselesaikan, terutama terkait dengan pengolahan kinerja kita ya, pengolahan kinerja melalui PMM yang sampai hari ini masih 93%, menjelang 94%, dan ini berarti masih ada kurang lebih 7%, dan itu angka yang besar ya. Untuk kita jangkau, walaupun kita menyadari ini adalah guru-guru yang mungkin saja ada di wilayah-wilayah khusus yang terkendala masalah internet dan sebagainya. Tapi apapun itu tetap harus kita jangkau, dan kami sangat berterima kasih ketika tanggung jawab ini bukan hanya dibebankan kepada BGP ya, tapi juga diperankan dengan sangat luar biasa oleh para komunitas belajar. Terbukti ini sudah webinar itu sekian yang diselenggarakan oleh para komunitas belajar, dan
temanya tetap berkisar pada pengelolaan kinerja pendidikan remaja. Terima kasih Pak Kepsek dan semua anggota yang ada di komunitas belajar yang ada di SMP 94 ini. Yakin bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan ini sangat berdampak dan ini punya kontribusi besar dalam upaya peningkatan kompetensi guru kita di Maluku secara khusus dan secara umum terkait dengan kualitas pendidikan kita di Maluku. Ya, kira-kira itu yang mungkin jadi pengantar karena saya lihat jamnya ini sudah menjelang ke 8:30 dan kita masih punya satu narasumber hebat lagi yang akan berbagi. Setelah itu baru akan ada diskusi. Sekali lagi selamat dan mari kita ikuti diskusi kita ini melalui webinar ini. Semoga berdampak bagi kita semua, bermanfaat bagi Bapak sekalian. Dan terima kasih kepada kedua narasumber tentu saja Pak Budi dan Bu Helen yang berkenan berbagi ya. Ini narasumber-narasumber hebat kita. Semoga apa yang Bapak Ibu telah lakukan mendapatkan balasan, pahala dan kebaikan yang tentu saja berlipat ganda dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf ini lagi di Maluku Utara. Kalau kemarin di bawah gunung api Banda, sekarang saya ada di bawah gunung api Gamalama. Ya, kita dalam rangka menjalin saudara, adik kakak, atau Maluku Utara dan Maluku. Baik, saya kembalikan ke Ibu Moderator untuk dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Bu Astrid, mic-nya dinyalakan. Pak Budi. Ibu Astrid, mic-nya Bu. Bu Astrid, mic-nya belum menyala tuh. Coba cek mic. Bu Astrid, moderator. Mic-nya belum menyala tuh. Baik, terima kasih Pak. Lanjut saja kita masuk ke sesi acara yang berikut, yaitu pemaparan materi yang kedua. Dari narasumber, beliau juga merupakan tim komunitas Kora-Kora berbagai praktik baik di Provinsi Maluku Kecamatan Banda, yaitu dengan Ibu Helena Ubayana, yaitu dengan Ibu Helena M. Ubayana STH. Maaf Ibu, sebelumnya dengan segala hormat saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu moderator hebat. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar Bu? Halo? Cek mic, apakah suara Ya, saya? halo Ibu. Selamat malam Ibu moderator hebat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mulai pada pemaparan materi saya yang kedua ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu pantun tentang kalau tidak dikenal, maka tidak disayang. Karena dari tadi kalau diikuti, nama saya disebut melenceng terus, Bu. Jadi saya ingin memperkenalkan identitas saya. Nama saya
Helen Marlina Ubiaan, asal dari Tenggara yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BGP dari Tual, dan saya saat ini bertugas pada SMP Kartika 131 Ambon. Nah, malam ini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru hebat dengan menyampaikan materi tentang pengembangan komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membagi materi saya pada layar di room ini. Ya, Bapak Ibu, apakah materi saya sudah terlihat di layar ini, Ibu Moderator? Sudah Ibu, sudah jelas. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Bapak Ibu sekalian, beberapa menit ke depan saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu dengan materi pengembangan komunitas belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ada 6 hal penting yang akan kita bahas bersama di malam ini, yaitu yang pertama tentang apa itu komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, apa tujuan dari komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, mengapa komunitas belajar dalam sekolah sangat penting. Dan yang keempat, Bapak Ibu, apa yang menjadi acuan dalam mengelola komunitas belajar. Kelima, apakah perbedaan komunitas belajar dalam sekolah dengan komunitas belajar sekolah? Yang keenam, Bapak Ibu, bagaimana membangun komunitas belajar dalam sekolah. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita masuk pada yang pertama tentang komunitas belajar ini, kira-kira ada di antara kita malam ini Bapak Ibu yang sekolahnya masih belum memiliki komunitas belajar? Saya yakin pasti kita semua sudah memiliki komunitas belajar pada sekolah masing-masing. Kita sama-sama melihat materi yang pertama tentang komunitas belajar. Komunitas belajar Bapak Ibu dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Yang kedua, tentang tujuan komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar dalam sekolah ini diharapkan supaya dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga dapat berdampak juga pada peningkatan hasil belajar dari peserta didik. Ya Bapak Ibu sekalian, ada 5 tujuan utama dalam komunitas belajar. Tujuan yang pertama Bapak Ibu, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan berbagai informasi yang terkait pertanyaan dan masalah tentang praktik. Yang kedua, mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Yang ketiga Bapak Ibu, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar secara berkelanjutan. Yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan hasil kerja dari anggota kelompok mulai melalui saling berbagi dan diskusi bersama.
Serta yang terakhir, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, Bapak Ibu, komunitas belajar dalam sekolah itu sangat penting. Mengapa komunitas belajar dalam sekolah itu sangat penting? Pasti kita semua merasakan bahwa betapa pentingnya komunitas belajar yang ada pada sekolah masing-masing kita. Dampaknya juga sudah terlihat pada peserta didik, bahkan kepada kita para pendidik yang ada di sekolah. Nah, itu sebabnya pentingnya komunitas belajar dalam sekolah kita masing-masing ini, karena komunitas belajar menjadi satu wadah untuk dapat merealisasikan terjadinya kolaborasi atau kerjasama antar para pendidik. Yang berikut, ketimpangan kompetensi antara pendidik dapat diminimalisir. Kemudian Bapak Ibu, dengan adanya komunitas belajar diminimalisir tadi, sehingga peserta didik itu dia memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama dari siapapun pendidiknya. Nah, proses belajar dalam komunitas yang terjadi secara berkelanjutan akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari peserta didik itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, yang berikut tentang acuan dalam mengelola komunitas belajar. Kita lihat bersama ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, acuan dalam mengelola komunitas belajar ini, dia terdapat 3 ide besar. 3 ide besar ini untuk mengoptimalisasikan terbangunnya komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran peserta didik. Yaitu yang pertama kita lihat tentang fokus pada pembelajaran. Nah, ketika belajar bersama Bapak Ibu dalam satu komunitas, pendidik diharapkan supaya dapat berfokus pada pembelajaran peserta didik. Nah, kita lihat bahwa ada 4 pertanyaan kunci. Ada 4 pertanyaan kunci yang menjadi acuan pendidik supaya pendidik dapat fokus belajar dan diskusi dalam komunitas belajar. Bapak Ibu, acuan yang pertama kita lihat bersama. Yang pertama, apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dan apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah belajar. Bagaimana juga cara kita untuk memantau pembelajaran peserta didik itu sendiri. Dan yang berikut, yang ketiga, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Sikap kita seperti apa Bapak Ibu sebagai pendidik? Nah, dukungan seperti apa yang akan kita berikan kepada peserta didik seperti demikian. Dan keempat Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik telah belajar? Apa yang harus kita buat kepada mereka? Apakah kita harus memberikan pengayaan atau seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa perbedaan komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar antar sekolah dan komunitas belajar di PNM. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, komunitas belajar dalam sekolah ini, komunitas belajar dalam sekolah, dia terdiri atas anggota yang berasal dari pendidik yang ada pada sekolah tersebut, satu sekolah itu. Kemudian yang berikut tentang pelaksanaan. Pelaksanaan ini
dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, bahkan karakteristik sekolah masing-masing. Nah, pertemuan biasanya dilakukan setiap minggu dengan 1 jam, dengan menggunakan 1 jam. Yang ketiga ini Bapak Ibu tentang materi. Materi ini di dalamnya membahas tentang perangkat ajar, fasilitas, dan asesmen pembelajaran pada peserta didik. Yang keempat Bapak Ibu dilakukan di ruang pendidik atau bisa juga disesuaikan dengan lingkungan sekolah yang ada. Kesimpulan. Yang kedua Bapak Ibu, komunitas belajar antar sekolah. Komunitas belajar antar sekolah ini juga sama seperti komunitas belajar sekolah, ada anggotanya, ada pelaksanaan, materi, dan juga tempat. Anggota dari komunitas belajar antar sekolah ini yang pertama terdiri atas beberapa sekolah. Yang kedua tentang pelaksanaan, ini dapat dilakukan secara rutin. Biasanya dilakukan 1 bulan sekali dengan agenda belajar yang telah disepakati dan telah ditetapkan oleh komunitas. Yang ketiga Bapak Ibu, pendidik di dalam komunitas belajar dapat menjadi fasilitator kegiatan ataupun juga penggerak komunitas belajar. Dan yang keempat, tentang tempat bisa dilakukan dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Contohnya Bapak Ibu dapat kita lihat pada kegiatan KKG untuk jenjang sekolah dasar, sekolah jenjang menengah atau SMP. Yang berikut Bapak Ibu komunitas belajar di PMM. Ini yang sementara kita lakukan Bapak Ibu. Komunitas belajar di platform Merdeka Belajar ini juga sama anggotanya, yaitu komunitas belajar dalam sekolah maupun komunitas antar sekolah. Yang kedua, untuk pelaksanaan dapat melakukan aktivitas belajar bersama tanpa ada batas jarak dan area secara daring. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tentang materi kegiatan webinar yang dapat diikuti oleh pengguna PMM lainnya. Untuk tempatnya Bapak Ibu, seperti untuk kita di malam ini, bisa di ruang virtual. Ya, yang berikut Bapak Ibu, membangun komunitas belajar dalam sekolah. Membangun komunitas belajar dalam sekolah, langkah yang ada 3 langkah Bapak Ibu. Langkah yang pertama tentang komitmen, yang kedua persiapan, dan pelaksanaan. Kita lihat tentang komitmen Bapak Ibu, memahami, membangun komunitas, dan saling memberi dukungan serta kita terlibat dalam setiap proses. Ya, yang berikut Bapak Ibu, apa saja persiapan pelaksanaan dalam komunitas belajar? 1, diskusi. Diskusi ini Bapak Ibu, kepala sekolah mengumpulkan para pendidik di sekolah untuk berdiskusi dan menyatukan persepsi tentang bagaimana pentingnya komunitas belajar dalam sekolah. Meningkatkan Bapak Ibu, pendidik dalam setiap komunitas belajar dalam sekolah menyepakati tentang norma komunitas belajar. Yang ketiga, menentukan tujuan. Kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menentukan tujuan supaya ingin dapat bersama dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, planning. Kepala sekolah dan pendidik bersama-sama menyusun agenda kegiatan komunitas belajar setiap minggu. Untuk persiapan ini, mestinya ada kerjasama yang baik antara sekolah, kepala sekolah dengan para pendidik yang ada di pelaksanaan Bapak Ibu. Pelaksanaan ini ada 3 besar tadi. Jadi yang pertama fokus pada pembelajaran, yang kedua
dan yang ketiga tanggung jawab kolektif. 4 pertanyaan kunci ini yang tadi sudah dibahas di atas ini mampu untuk dilakukan oleh para pendidik dalam rangka menjawab 4 pertanyaan kunci ini. Ya Bapak Ibu, komunitas belajar dalam sekolah, dia wajib memastikan terjadinya 5 hal besar seperti yang tercantum di bawah ini. Yang pertama, tim bekerja secara kolaboratif dan mengambil peran serta tanggung jawab secara bersama. Jadi dalam komunitas belajar itu Bapak Ibu pastikan bahwa ada tim kecil yang bekerja dalam komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, menerapkan kurikulum pada setiap tahapnya. Yang ketiga, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. Yang keempat, menggunakan hasil penilaian umum untuk melatih anggota komunitas dalam membangun kapasitas tim komunitas, memperluas pembelajaran dengan memfokuskan pada peningkatan hasil belajar siswa. Dan yang kelima Bapak Ibu, memberikan intervensi dan pengayaan yang sistematis. Nah Bapak Ibu, ada siklus pembelajaran di komunitas belajar. Nah, siklus pembelajaran dalam komunitas. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar atau permasalahan apa saja yang sementara dihadapi oleh para anggota komunitasnya. Jadi seperti kita observasi tentang apa saja kebutuhan belajar pada komunitas sekolah, misalnya SMP Kartika. Kemudian permasalahan apa saja yang terjadi dalam komunitas yang ada di sekolah SMP Kartika. Yang kedua, berbagi masalah dan menjalankan proses untuk mencari solusi. Jadi jika ada masalah dalam komunitas, maka sama-sama dalam komunitas akan mencari solusi apa yang akan diambil untuk mendapatkan langkah-langkah berikut atau jalan keluar. Yang ketiga, berbagi pengalaman menjalankan praktik mengajar atau belajar. Dan yang keempat, Bapak Ibu, mendiskusikan untuk merefleksikan kegiatan praktik baik yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, mendokumentasikan kegiatan serta hasil diskusi sebagai bahan belajar anggota. Demikian Bapak Ibu materi tentang pengembangan komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu. Demikian ada satu kata bijak yang boleh saya berbagi untuk menutup paparan materi saya di malam ini. Bapak Ibu, yang berbunyi seperti langkah, maka lakukanlah. Karena tidak mungkin ada di 1000 tanpa 1. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu. Oke. Baik, saya ulang kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu pemapar materi yang kedua, yaitu Ibu Helena M. Ubayana, STH. Ya, kemudian terima kasih kepada Bapak narasumber yang pertama, Bapak Budi Santosa yang telah memaparkan materi yang sudah begitu banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dibagikan dapat dijadikan acuan bagi kita semua Bapak Ibu guru hebat. Ya. Kemudian
Kemudian sebelum masuk sesi tanya jawab, saya moderator mau memberikan penyemangat. Di sini ada yel-yel Bapak Ibu untuk menjadi penyemangat pada sesi pertanyaan di malam hari ini. Yel-yelnya Bapak Ibu tinggal ikuti saja. Kalau saya mengatakan Panggayung Hasa Maju. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. BGP. Panggayung Hasa Maju. Iya, baik. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah turut serta dalam yel-yel yang baru saja saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Yaitu pada sesi ini saya berikan kesempatan kepada peserta webinar untuk bertanya dengan catatan 1. Diskusi atau tanya jawab dilakukan 2 sesi. Setiap sesi akan menerima 3 pertanyaan dari setiap peserta. Kalau masih ada waktu, kita akan membuka lagi. Tapi kalau waktunya sudah cukup, sudah tidak bisa lagi, maka saya akan tutup sesi pertanyaan hanya untuk 1 sesi. Yang berikut, setiap pertanyaan diberi waktu menjawab maksimal 10 menit. Yang ketiga, setelah dijawab, pemberi pertanyaan bisa memberi sanggahan maksimal 1 kali. Yang keempat, saat tanya jawab berlangsung, semua tamu undangan dimohon untuk menyimak diskusi hingga selesai. Baik Bapak Ibu, yang tentunya sudah tidak sabar untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini, untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang mau bertanya. Kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Ibu itu Fatmawati itu. Iya Ibu, iya Pak. Ya Ibu Fatmawati itu yang ingin bertanya. Oh Ibu, iya. Dengan Ibu Baik. Fatmawati. Iya Baik, Ibu. terima kasih Bapak. Saya Fatmawati dari Palembang. Tadi telah dipaparkan bagaimana cara mengisi tindak lanjut ya. Saya tindak lanjut saya itu saya mengambil rubriknya itu disiplin positif Bapak. Saya belum begitu paham bagaimana untuk mengisi tindak lanjut tersebut. Saya sudah diobservasi. Nah, saya mohon pencerahan dari Bapak untuk mengisi tindak lanjut saya dari disiplin positif tersebut. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Iya, baik Ibu Fatmawati dari Palembang. Untuk sementara pertanyaan masih kami tampung. Nanti setelah 3 pertanyaan dari para peserta webinar, baru akan dijawab langsung oleh para narasumber kita pada malam hari ini. Siap, Oke. Bu. Siap, ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari peserta webinar yang pada malam hari ini ingin bertanya? Dengan segala hormat saya persilahkan. Halo Bu. Halo Ya, Pak. Ibu terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fatrilandia dari SMA Negeri 5 Buru. Izin bertanya untuk Pak Budi dan Ibu Helen. Untuk Pak Budi itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama,
apa sih manfaat pengisian pengelolaan kinerja PMM bagi guru dan siswa? Kemudian yang berikut, bagaimana cara kepala sekolah menilai guru yang malas, yang biasa-biasa saja, dan guru yang rajin terkait dengan pengelolaan kinerja PMM. Yang ketiga, eh, seperti kita ketahui bersama kan tugas tambahan itu tidak dinilai. Kenapa sih harus dimasukkan di PMM atau kenapa sih harus kita upload bukti dukung tugas tambahan? Kemudian untuk yang Ibu Helen, pemateri berikut, tadi saya sempat menyimak bahwa beliau menyampaikan bahwa komunitas belajar itu dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, berarti kalau sekolah yang tidak memiliki komunitas belajar, apakah sekolah tersebut tidak bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik? Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Patrilandia dari SMA 5 Buru. Bapak sendiri sudah mewakili dari 3 pertanyaan yang sudah saya berikan catatan tadi terkait dengan diskusi. Untuk itu, Bapak Ibu narasumber, mungkin ini adalah saya rasa cukup karena Bapak Patrilandia dari SMA 5 Buru sudah mewakili 3 pertanyaan. Otomatis pada malam hari ini pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu narasumber sudah sebanyak 4 pertanyaan. Dan diskusi yang saya sampaikan tadi yaitu satu peserta webinar dapat bertanya di satu sisi yaitu 3 orang peserta. Baik Pak, kita lanjut saja pada pertanyaan pertama yaitu dari Ibu Fatmawati dari Palembang yang bertanya tentang cara mengisi disiplin positif yang ada di PMM. Mungkin begitu Ibu. Pertanyaan itu langsung ditujukan kepada narasumber kita yaitu Bapak Budi Santoso SPD. Kepada Bapak, dengan segala hormat saya persilakan untuk menjawab. Iya, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Bu Fatmawati ya dari Palembang. Wah, luar biasa ya webinar kali ini ada dari Sumatera ya, ikut belajar bersama juga bersama ini guru-guru di Maluku. Oke, Bu Fatmawati, tadi saya sempat menulis juga pertanyaannya. Jadi Bu Fatmawati bertanya bagaimana cara mengisi tidak lanjut ya. Tidak lanjut setelah observasi kelas dan memilih memilih apa tadi? Disiplin positif ya, disiplin Disiplin positif. positif. Ya. Oke, ya Bu Fatmawati sebenarnya Bu Fatmawati sama juga. Saya juga kemarin melalui kinerja memilih disiplin positif juga. Jadi ketika saya sudah mengisi dokumen observasi, lalu observasi, habis itu kan Kepsek menilai ya, Kepsek menilai, lalu Ibu lanjut dengan pengisian dokumen tidak lanjut. Ini saya sambil share screen ya. Sebentar saya coba share screen kembali untuk pengelolaan kinerja setelah observasi ya. Sebentar ya Pak. Oke, sekarang saya akan buka setelah observasi. Nah ini. Nah, ini Ibu kan masuk ke tahapan sini kan, kumpulkan dokumen tidak lanjut. Jadi nanti Ibu silakan diklik kumpulkan yang ada tulisan kumpulkan dokumen tidak lanjut. Kemudian di situ ini kan hasil penilaian atasannya atau Kepsek hasil penilaiannya. Ibu nanti klik lanjut saja. Klik lanjut saja. Nah, lalu di situ nanti ada pertanyaan. Tantangannya apa yang Ibu hadapi untuk melakukan praktek pembelajaran? Nanti Ibu bisa mengisi refleksi di sini. Jadi ketika Ibu kemarin observasi, Ibu tantangannya apa? Silakan dituliskan. Misal Ibu tantangannya saya kesulitan karena ada murid yang apa ya suka ribut misalkan tulis saja begitu atau ada murid yang
suka ini tidak mengikuti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nah, itu tulis saja. Nanti ketika sudah mengisi refleksi guru, berarti Bapak Ibu nanti, Ibu nanti tinggal ini nanti diisi berikutnya. Ini kan ada pilihan belajar dari PMN, tinggal dipilih saja. Nanti Ibu memilih saja di sini. Kalau ini kan pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran peserta didik. Nanti silakan dipilih saja. Nanti ada refleksi dalam pembelajaran, ada restitusi kalau nggak salah. Ada apa lagi gitu. Nanti dipilih salah satu saja. Kemudian interaksi aktif ini dipilih juga bisa. Semuanya dipilih salah satu. Nah, jadi hanya mengisi begini saja Bu nanti. Kemudian kapan mempelajari belajar PMN, tinggal diisi saja bulan berapa, lalu dukungannya apa, tinggal dipilih salah satu. Nah, kemudian ini opsional ya. Ini opsional berarti pilihan belajar lainnya bisa diisi juga. Jadi selain belajar di PMN, bisa belajar dari lainnya. Jadi tinggal diisi saja. Tujuan tidak lanjut nanti Ibu ingin seperti apa? Biar kualitas pembelajarannya itu meningkat. Kalau contohnya strategi pengelompokan yang efektif atau strategi pembuatan keyakinan kelas yang efektif misalkan begitu atau yang lain. Jadi silakan dilengkapi aja semuanya ini hingga sampai tahap kumpulkan. Klik menu kumpulkan berarti nanti Ibu berarti sudah mengisi dokumen tidak lanjut. Nanti Kepsek akan menilai. Itu saja Bu. Nanti kalau sudah dinilai, Ibu lanjut lagi refleksi tidak lanjut. Tinggal diisi kembali sesuai pertanyaan yang ada di tampilannya Ibu tinggal dijawab saja. Bagaimana Bu Fatmawati? Ya itu saja jawaban saya buat Bu Fatmawati. Ya, terima kasih Ya. Bapak atas pencerahannya. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, terima kasih Ibu Fatmawati dari Palembang yang sudah bersedia untuk bertanya pada malam hari ini. Semoga jawaban yang diberikan oleh Bapak narasumber kita dapat dimengerti dan bisa lebih dipahami lagi. Baik, Terima alhamdulillah. kasih. Terima kasih. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang diberikan dari Bapak Patrilandia dari SMA 5 Buru. Bapak Patrilandia memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Yang pertama kepada Bapak Budi Santoso, SPD. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat pengisian kinerja bagi guru dan siswa? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kepala sekolah mengisi Bapak Ibu guru yang malas? Apakah bisa diisi dalam PMM? Maaf, dalam hal ini. Yang ketiga, tugas tambahan. Terkait dengan tugas tambahan, apakah perlu diisi dalam PMM? Mungkin begitu mungkin seperti itu pertanyaan dari Bapak Patrilandia. Dan yang untuk narasumber yang kedua terkait dengan komunitas belajar yang ditanyakan oleh Bapak Fitria Landia. Untuk itu kita bahas satu persatu dulu Pak. Saya langsung saja kepada Bapak narasumber Pak Budi untuk menjawab pertanyaan yang pertama terkait dengan apa manfaat pengisian kinerja bagi guru dan siswa. Ya, kepada Bapak, waktu kami silahkan. Ya, terima kasih moderator. Ya, terima kasih juga buat Pak Fatrilandia ya. Ini rekan guru penggerak juga, kemarin ikut kora-kora juga ya. Ini pertanyaan diborong ya, banyak sekali pertanyaannya. Saya jawab satu-satu ya. Yang pertama, manfaat pengisian pengelolaan kinerja bagi guru dan siswa. Oke, untuk bagi guru, manfaat bagi guru pasti Bapak Ibu juga tahu ya. Pengelolaan kinerja di PMM ini nanti terintegrasi dengan e-kinerja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin karirnya sebagai pegawai nanti bisa naik atau meningkat, ya Bapak Ibu harus mengisi pengelolaan kinerja. Kalau Bapak Ibu cuek gak mau mengisi, ya udah nanti tidak bisa naik pangkat ataupun tidak bisa
karirnya tidak bisa naik lagi kalau Bapak Ibu tidak mau mengisi. Kemudian tadi manfaat bagi siswa apa ya? Kalau manfaat bagi siswa, sebenarnya manfaatnya itu tidak secara langsung ya, karena di situ kan ada seperti tindak lanjut gitu. Tindak lanjut setelah observasi itu apa? Lah itu nanti kan ada upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh guru ketika observasinya itu ada tantangan, ada kendala, misal ada kekurangan, nanti ditindaklanjuti, ditingkatkan sehingga nanti kualitas pembelajarannya lebih baik. Jadi pasti berdampak juga pada murid juga. Jadi semua yang dibuat oleh Kemdikbud ini pasti pasti ada manfaatnya, nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Lah itu pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana menilai guru yang malas? Kalau menilai guru yang malas, kalau ini kan pengenalan kinerja, jadi tergantung guru tersebut dari pengisian PMM-nya di pengenalan kinerja. Kalau guru tersebut sudah mengisi dokumen persiapan observasi kelas, berarti nanti Kepsek ya tinggal mengobservasi ya ketika nanti observasi. Dan kalau sudah mengisi tindak lanjut, Kepsek juga menilai. Misal ada guru yang malas, berarti ini tanggung jawab Kepsek. Kepsek mengingatkan pada guru tersebut. Ataupun kalau kalau Pak Fatri tahu ada guru yang malas, ya Pak Fatih ingatkan juga. Ayo teman-teman, diisi pengenalan kinerja ini karena ini terkait masa depan kita ya, masa depan sebagai pegawai, apalagi terutama ASN ya. Tapi untuk PMM pengenalan kinerja ini bukan hanya ASN, tapi guru honor juga bisa mengisi karena buat latihan. Nanti siapa tahu nanti jadi ASN, nanti tinggal mudah lah kalau mengisi tidak susah lagi. Jadi begitu. Kalau ada yang malas, tinggal diingatkan, dimotivasi biar rajin untuk mengisi PMM, terutama di pengelolaan kinerja. Lalu ada satu lagi, tugas tambahan tidak dinilai. Kenapa harus dimasukkan di PMM? Lalu harus memasukkan bukti dukung RHK. Oke, memang tugas tambahan tidak dinilai, tapi sebagai guru kan nggak mungkin toh guru hanya mengajar saja. Ngajar di kelas sudah selesai itu nggak mungkin. Jadi sebagai guru itu sewajarnya kalau bisa ada tugas tambahan, baik sebagai wali kelas, sebagai pembina ekskul, ataupun sebagai guru piket saja, itu nanti bisa dituliskan sebagai tugas tambahan. Jadi ada beberapa pilihan tugas tambahan. Ini wajibnya memilih satu saja. Kalau Bapak Ibu pilih satu saja sudah boleh. Kemarin saya lihat ada yang mengisi tiga tugas tambahan. Ya nggak apa-apa. Kalau bisa mengisi tiga dan bisa buat tiga laporan, ya oke-oke saja. Nanti tinggal diupload semuanya, diupload di bagian tugas tambahan. Kemudian satu lagi tadi yang harus memasukkan bukti dukung RHK. Iya, kalau sudah menentukan RHK, ya berarti harus tanggung jawab dong. Sudah memilih RHK ini berarti harus ada bukti dukungnya. Kalau tidak memasukkan bukti dukung, berarti kan nggak tahu ini sudah mengikuti apa tidak, sudah apa RHK-nya sudah dilakukan apa tidak. Berarti tidak akan ada buktinya. Makanya kalau sudah memilih RHK tersebut harus dengan bukti dukungnya. Biar nanti kepala sekolah sebagai atasan bisa mempertimbangkan, bisa tahu, oh ini memang benar-benar guru yang meningkatkan kompetensinya ya, tidak tidak statis, tidak diam aja, tapi tetap belajar. Karena RHK ini terkait dengan belajar dan mengembangkan kompetensi diri. Yaitu jawaban dari saya buat Pak Fatri, semoga diterima. Saya kembalikan ke moderator. Bu Astrid, halo Bu Astrid. Atau saya tanya Pak Fatir gimana? Bisa diterima? Eh, Baik, bisa. Bapak Budi Santosa Esrianto. Bisa Pertanyaan yang intinya pengisian kinerja itu sangat bermanfaat. Oh, sudah. Iya. Sudah, terima kasih Bapak Bapak Patrilandia dari SMA 5 Buru yang sudah memberikan pertanyaan yang begitu banyak sekali dan sudah dijawab oleh narasumber kita. Yang berikut akan
dibahas oleh narasumber kita yang kedua terkait dengan pertanyaan komunitas belajar. Kepada Ibu, waktu saya. Ya, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Patri Lindia dari SMA Negeri 5 Buru tentang komunitas belajar. Apakah sekolah yang tidak memiliki komunitas belajar, peserta didiknya seperti apa, Pak? Iya. Jadi Pak Partilindia, kita kembali pada tujuan dari komunitas belajar dalam sekolah dulu. Yang pertama kita lihat bahwa komunitas belajar di sekolah itu diharapkan supaya dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik, berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, maksudnya Bapak Ibu, khusus untuk Bapak Partilindia, bahwa jika komunitas tujuan yang demikian dan sekolah memiliki komunitas, tadi disampaikan bahwa komunitas itu merupakan satu wadah di mana tempat belajar dan tempat berkolaborasi para pendidik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dampaknya sangat besar bagi sekolah dan bagi peserta didik. Mungkin saja untuk komunitas belajar, jika komunitas belajar memiliki catatan-catatan kecil, jika terdapat masalah pada salah satu guru, contoh masalah misalnya guru tersebut belum mampu atau masih memiliki keterbatasan atau kurang pada soal cara membuat modul ajar misalnya. Nah, tempat untuk berkolaborasi, belajar bersama, berbagi adalah komunitas belajar, sehingga lewat komunitas belajar para guru yang tadinya kekurangan dalam soal modul ajar atau cara mengajarnya di kelas dengan menggunakan media ajar yang menarik misalnya, itu dapat terbantukan lewat komunitas belajar, sehingga dia berdampak pada peserta didik. Dampaknya di mana jika guru yang keterbatasan dalam menggunakan media ajar di kelas, lewat komunitas belajar guru tersebut sudah mampu menggunakan media ajar yang menarik, contohnya Canva misalnya. Nah, di situ peserta didik berdampak lewat peserta didik aktif atau lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Demikian Pak Partilia dari SMA Negeri 3 Buru. Demikian Ibu Moderator, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber kita yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan komunitas belajar. Saya ingin bertanya kepada Bapak Patri Landia, apakah jawaban yang sudah diberikan itu sudah masuk dalam maksudnya apakah pertanyaan yang jawaban yang sudah diberikan itu sudah pas? Maksudnya Ya, terima kasih Bu. Sudah sangat bagus sekali jawaban itu. Tapi yang ada satu hal yang masih mengganjal Bu dari jawabannya Pak Budi. Tadi kan beliau sampaikan pengelolaan kinerja ini nanti larinya ke karir guru nih, misalkan naik pangkat dan sebagainya. Tapi kan untuk P3K kan tidak ada kenaikan pangkat. Nah, bagaimana kalau P3K bilang kita tidak gunakan untuk kenaikan pangkat misalkan, akhirnya membuat guru tersebut menjadi malas mengisi pengelolaan kinerja PMM gitu misalkan. Kan tidak ada karir untuk ASN P3K seperti itu. Iya. Terima kasih. Kita langsung saja ke Pak Budi yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Patri Landia. Pada Pak Budi, disilakan.
Oke, terima kasih ya Pak Fatri atas apa ya tanggapannya ya pada jawaban saya. Ya, Pak Fatri menanggapi tentang P3K ya. P3K itu tidak naik pangkat. Ya nggak apa-apa. Ini kan pengelolaan kinerja. Ini dari PMM ya. PMM itu di sini kan teman belajar kita, teman berkarya yang sudah dibuat oleh Kemdikbudristek. Jadi fitur-fitur yang ada di PMM silakan dimanfaatkan dengan baik, termasuk pengelolaan kinerja. Kalau memang P3K merasa merasa tidak ada gunanya ini ngisi ini ya apa ya ya kalau bisa ya ya tetap aja diisi saja karena kita tidak tahu juga nanti regulasi berikutnya seperti apa. Yang penting kita ikuti aja aturan dari pemerintah yaitu dari Kemdikbudristek. Iya, iya. Kita diminta untuk mengisi pengelolaan kinerja ya sudah ikuti saja karena itu ya buat pembelajaran juga buat anak-anak, buat murid kita. Di situ ada observasi kelas, ada tindak lanjut. Jadi ada perbaikan buat kualitas pembelajaran yang kita berikan ke murid. Jadi ambil positifnya di situ saja. Kalau memang Pak Fatri berpendapat P3K tidak ada naik pangkat, nah itu ya udah itu dikesampingkan saja nggak apa-apa. Yang penting buat pembelajaran yang terbaik buat siswa kita. Ya itu dari saya. Oke, saya kembalikan moderator. Iya, Pak. Terima kasih atas jawaban yang sudah Bapak berikan kepada Bapak Patri. Bagaimana? Apakah sudah merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak narasumber kita? Oke, tadi Iya, sudah saya kasih sapa reaksi. ulang. Tadi sudah beri Iya, reaksi oke, jempol, siap. jadi oke, sudah oke. Mantap. Oke. Iya, siap, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk itu, saya, moderator, menutup pertanyaan pada sesi 1 dan saya akan membuka pertanyaan pada sesi 2 terkait dengan pengembangan komunitas belajar. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, Bismillah. Ibu moderator. Dengar suara saya, Ya. Bu? Waalaikumsalam. Ya, Iya, dengar Ibu, dengar. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada Bapak Budi. Saya ada masalah, Pak, sedikit. Kemarin waktu di sekolah, ada teman yang buka akun PMM saya. Kemudian teman itu mengira bahwa dia sudah buka akunnya. Semua sertifikat yang dia punya itu dimasukkan ke dalam pengumpulan dokumen pengembangan yang tadi Bapak jelaskan. Saya coba untuk menghapus, tapi tidak bisa terhapus, Pak. Ada teman yang ingin membantu untuk membatalkan itu, tapi tidak bisa juga. Apa kira-kira yang harus saya lakukan, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pengembangan tugas tambahan, Pak. Tugas tambahan itu yang saya lihat di situ, misalnya ada wali kelas atau ada kemudian piket, Kak. Misalnya saya adalah seorang piket atau wali kelas, kemudian saya tidak memasukkan tugas tambahan ke dalam tugas tambahan. Apakah kira-kira tidak terlalu berpengaruh kepada penilaian PMM saya, Pak? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Iya. Sebentar Ibu ya. Ibu, maaf untuk pertanyaannya dengan sesi, yaitu sesi kedua kita, yaitu terkait dengan Tidak apa-apa. pengembangan Ibu Astrid, tidak komunitas apa-apa. belajar. Ya, saya dari tadi Bu Ya. di hand tapi tidak dikasih kesempatan, siap. sudah diborong sama Pak. Ya, baik Ibu. Pertanyaan tadi. Ya. Oh iya. Ya. Siap. Maaf Ibu.
Maaf Ibu, Eh, ya Ibu boleh ya, bertanya. Silakan. saya dari SDN 1 Mura, Nusa Tenggara Barat, Bu. Menarik sekali ya, ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Budi. Yang ingin saya tanyakan di sini, Bu, ketika kita sudah mengisi semua alur dari PMM tersebut, kita sudah memasukkan unggah semua tugas tambahan dan pengembangan kompetensi itu kan ada langsung berubah menjadi 100%. Nah, setelah itu apalagi Iya, Bu siap yang Bu. harus kita lakukan setelah sudah berubah 100%? Itu pertanyaan yang pertama, Bu. Terus ke pertanyaan yang kedua, eh, apa yang harus dilakukan, Bu, ketika Ekin BKN ini belum ada sinkron dengan PMM? Karena tadi saya coba beberapa kali, ada teman saya yang memang sudah sinkron langsung tertulis di situ, atau kita yang mensinkronkan. Masalahnya di layar laptop saya itu tidak ada tulisan sinkron PMM di situ. Jadi mohon pencerahannya Pak Budi dan juga Ibu moderator, Ibu narasumber tadi untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mensinkronkan Ekin BKN dengan PMN tersebut. Terima kasih, Bu. Iya, oke baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan ini langsung saja kepada narasumber kita yaitu Bapak Budi Santoso, SPD, kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Wah, pertanyaan buat saya ini banyak sekali ya. Budi Warung Pak Budi. Oke, yang pertama dari Bu Fitri Mastud dari Palopo, dari Sulawesi ya Bu Fitri ya. Oke, Pak. pertanyaannya Iya, iya. Sulawesi Selatan. ya, siap Bu. Saya lihat pertanyaannya, teman buka akun PMM, kemudian sertifikat dimasukkan di dokumen pengembangan apa yang harus dilakukan. Kalau ada teman begitu, tadi Bu Fitri sudah coba ya, sudah coba mengubah sertifikatnya, tapi tidak bisa. Kalau gitu Bu Fitri hubungi Kepsek saja, karena di situ Kepsek bisa mengubah. Capsek itu bisa mengubah bukti dokunya. Jadi nanti coba kalau memang Bu Fitri tidak bisa unggah sendiri, tapi nanti coba lagi aja. Coba dulu Bu Fitri buka lagi, coba coba ubah sertifikatnya sehingga jadi sertifikatnya Bu Fitri. Kenapa ini, Kak? Kalau memang tidak Jaringan. bisa ya, kalau memang tidak bisa nanti bisa lewat Capsek saja. Nanti Ibu Fitri kasih file ke Capsek biar Capsek bisa mengubah dokumen sertifikat yang di-upload teman tadi ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya tadi tidak unggah laporan tugas tambahan. Ya, di sini karena kalau kita sebagai guru di situ kan ada tugas tambahan. Jadi sewajarnya Bapak Ibu ya harus membuat tugas tambahan biar nanti kepala sekolah bisa lihat, oh ini sudah ada buktinya belum kalau tugas tambahannya seperti itu. Kalau nanti Bu Fitri tidak mengunggah dokumen laporan tugas tambahan berarti tidak sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di pengenalan kinerja. Sudah memilih tugas tambahan wali kelas misalkan, tapi tidak membuat laporan berarti nanti ada penilaian tersendiri dari Kepsek. Oh ini berarti guru ini kurang bertanggung jawab ya karena belum mengunggah bukti dokumen laporan tugas tambahan. Jadi sebenarnya itu tidak ada pengaruhnya buat ini sih PMM tapi ini dari ini aja dari Kepsek aja karena itu kan yang menilai Kepsek. Jadi Kepsek nanti bisa tahu kalau ibu kurang begitu bertanggung jawab gitu. Jadi harusnya ya diupload saja. Ya, begitu buat Bu Fitri. Kemudian selanjutnya ada lagi ya, Bu Yeni Silatan sudah 100%. Kalau memang praktek kinerja sudah 100%, kemudian pengembangan kompetensi, bukti dukung RHK itu sudah dikumpulkan ya, sudah dikumpulkan, lalu tugas tambahan juga laporannya sudah dikumpulkan, berarti ya sudah selesai. Berarti untuk pengelolaan kinerja Bu Yeni ya nih, Bu Yeni yang tanya berarti Bu Yeni sudah selesai untuk pengelolaan kinerja. Nanti lanjut lagi di semester berikutnya. Nanti di Juli itu nanti bikin perencanaan kinerja lagi. Jadi setiap semester itu ada membuat pengelolaan kinerja setiap semester. Jadi nanti lanjut lagi kerja di semester berikutnya.
Kemudian Ekin belum sinkron ke PMM. Untuk Ekin, apakah sudah sinkron ke PMM? Ini saya sebenarnya belum cek juga di e-kinerja. Tapi kalau menurut Kemdikbudristek itu nanti e-kinerja PKN itu terintegrasi dengan PMM. Nanti ini kan masih belum penilaian, maksudnya belum final penilaian. Jadi kita tunggu aja nanti informasi terbaru dari Kemdikbud bagaimana biar bisa terintegrasi dengan e-kinerja PKN. Karena ini kan waktu masih masih berjalan belum selesai. Jadi kita tunggu aja nanti apa info terbaru dari Kemdikbudristek. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Bu Astri, silakan. Halo, Bu Moderator. Sepertinya terlempar ya. Saya tanya langsung pada yang bersangkutan aja ya, Bu Fitri, bagaimana bisa diterima? Maaf Pak, yang tadi yang saya maksud tugas tambahan itu, saya kan tidak memasukkan tugas tambahan saya sebagai wali kelas ke dalam tugas tambahan Pak. Artinya saya tidak perlu laporan lah ke dalam ini. Ataukah harus? Itu yang saya maksud Pak. Maksudnya saya tidak, Berarti apakah Ibu, tidak terlalu berpengaruh ke penilaian saya Pak? berarti Ibu belum ini ya, belum memilih tugas tambahan ya. Kalau belum Iya, memilih, saya tidak masukkan sebagai tugas. ya itu kan sudah lewat ya. Dulu kan yang perencanaan itu kan sudah lewat. Jadi kalau memang Ya. tidak memilih ya, ya berarti tidak bisa memasukkan laporan laporan untuk tugas tambahan. Atau Ibu coba tanya aja di pusat bantuan. Di pusat bantuan di situ ada di PMM itu jam aktif ya, jam operasional aktif. Ibu bisa tanyakan saja bagaimana. Nanti nanti pasti dijawab oleh tim pusat bantuan Kemdikbud. Ya itu dari saya, Bu Fitri. Ya Pak. Ya, Pak, terima kasih banyak. Maaf Pak, Sama-sama. sedikit Iya. saja saya tambahkan. Kalau misalnya PMM itu tidak sampai 100%, Pak, gimana itu Pak? Kalau misalnya yang penilaian tidak sampai 100%, itu maksudnya tidak apa-apa jika Pak, atau harus sampai 100% tadi pertanyaannya Ibu? Iya, oke. Kan memang mengisi pengelolaan kinerja, melaksanakan apa praktek kinerja itu tujuannya emang 100%. Kalau memang belum 100%, berarti itu kepala sekolah belum melakukan penilaian. Jadi ya nanti diingatkan Kepseknya, Bu atau Pak Kepsek, tolong diisi tolong dinilai ya, biar nanti pengelolaan kinerja saya bisa 100%. Jadi silakan dikomunikasikan saja dengan kepala sekolah. Itu saja, Bu. Pasti bisa 100% kok. Ya, begitu Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau Bu Yeni bagaimana? Bu Yeni dari mana ini? Silakan Bu Yeni, silakan dari mana? Ya, dari daerah mana Bu? Bu moderator? Bu moderator, saya kembalikan. Kembalikan ke Ibu Moderator. Iya, iya Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah begitu antusias, yang masih saat ini ingin sekali banyak bertanya kepada Bapak Ibu narasumber kita. Tetapi pada malam hari ini kita sangat dibatasi oleh waktu. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu webinar kita sudah sampai ke penghujung acara untuk selesai. Bapak Ibu yang belum dapat mengajukan pertanyaan dapat kita bisa Bapak Ibu bisa bertanya lagi di saat webinar yang nantinya akan diselenggarakan